Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 ya. Kita lanjutkan materi sebelumnya, sudah sampai pembahasan harian 3 ya. Jadi untuk kali ini kita lanjut ke penilaian tengah semester. Jadi pada dasarnya soal-soalnya sudah pernah kita bahas di sebelumnya. Tapi untuk di penilaian tengah semester soal di bab 1, 2, dan 3 kembali diulang biar kalian lebih paham, lebih ingat dan tidak lupa ya. Oke, langsung saja. Untuk nomor 1, berikut urutan tingkatan organisasi kehidupan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Jawabannya jelas ada di opsi B ya. Jadi dari sel, jaringan, organ kemudian menjadi sistem organ, baru menjadi organisme. Paham ya? Oke, nomor 2, organ pada tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Jelas jawabannya daun, sudah dibahas di pertemuan sebelumnya juga. Organ berikut yang tidak dibangun oleh jaringan saraf. Jawabannya hati ya. Ini juga sudah ada di penilaian harian sebelumnya. Nomor 4, sistem organ tubuh yang berfungsi mengedarkan oksigen yang diperlukan oleh tubuh. Jawabannya kemarin adalah sistem transportasi. Ya, sistem transport ini adalah sistem peredaran darah ya. Ini juga sudah dibahas kemarin di penilaian harian 1 kalau nggak salah. Oke, kemudian yang nomor 5, bagian sel yang berperan mencerna zat yang belum diuraikan. Jawabannya adalah lisosom. Ingat ya, ini mencerna mitokondria, respirasi, ribosom itu untuk protein, mikrotubulus membentuk sel ya. Nomor 6, barang-barang pembawa sifat atau kromosom terdapat di dalam inti atau nukleus ya. Nukleus atau inti itu adalah tempat tersimpannya sifat-sifat turunan ya yang dipakai yang dalam bentuk kromosom atau benang-benang DNA, nukleus. Nomor 7, berikut ini bagian sel yang mengatur kegiatan sel. Nah, yang ngatur jelas inti sel itu adalah nukleus ya. Oke. Nomor 8, tempat terjadinya respirasi sel. Tadi udah Pak Eko jelaskan di nomor sebelumnya. Jadi untuk respirasi terjadi di mitokondria. Ini juga sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kalau ribosom tadi protein, badan Golgi itu membentuk zat yang dibutuhkan sel, vakuola menyimpan cadangan makanan dan air ya. Oke, nomor 9, sekresi protein dan lemak terjadi di dalam ribosom. Ingat ya. Sekresi dan ekskresi agak berbeda ya. Sama-sama mengeluarkan zat, tapi bedanya kalau ekskresi itu zatnya tidak bisa dimanfaatkan. Kalau sekresi bahannya atau sisa yang dihasilkan itu bisa dimanfaatkan. Ya, bedanya itu. Oke, berikutnya nomor 10. Yang bukan organel yang terdapat dalam sitoplasma. Ini juga sudah dibahas sebelumnya. Jawabannya adalah nukleolus. Kenapa? Karena nukleolus ada di dalam nukleus ya. Yang lain ada di sitoplasma semua. Ya. Oke, nomor 11, yang termasuk komponen abiotik dalam penyusunan ekosistem. Jawabannya adalah A. Batu, tanah, air, dan udara. Abiotik itu yang benda mati ya. Kemudian nomor 12, konsumen tingkat 4 jelas ya, padi produsen, belalang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Jawabannya elang. Dan nomor 13, peristiwa makan dan dimakan yang terurut ya, itu jelas jawabannya adalah rantai makanan. Ya, kalau berikutnya manfaat piramida makanan. Piramida makanan itu bisa digunakan untuk mengetahui jumlah populasi dalam suatu ekosistem. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi kalau piramida kan tingkatan-tingkatan, produsennya berapa jumlahnya, konsumen 1, 2, 3, 4 itu akan terlihat di piramidanya. Jelas ya? Nomor 15, dalam suatu ekosistem jamur dan bakteri bersifat saprofit. Ya, saprofit ini berarti menguntungkan ya. Dia menguraikan. Jadi jamur dan bakteri ini berperan sebagai pengurai. Ya, jelas ya? Nomor 16, berikut ini yang bertindak sebagai produsen dalam ekosistem danau. Oke, perhatikan di sini, Eko jelaskan satu persatu. Yang produsen itu adalah fitoplankton. Jadi fitoplankton ini makhluk hidup kecil, makhluk hidup sederhana yang menyerupai tumbuhan. Jadi dia punya klorofil ya, karena menyerupai tumbuhan maka dia bisa fotosintesis sendiri ya. Dia ngambil dari unsur hara, dari zat-zat anorganik, makanya dia disebut produsen. Sedangkan untuk zooplankton dia punya dua fungsi.
Dia bisa sebagai detritivor, bisa juga sebagai konsumen tingkat pertama. Ya, kenapa? Karena detritivor itu bisa memakan sisa-sisa makhluk hidup, ya, maka dia detritivor. Dia juga bisa sebagai konsumen tingkat 1 karena dia bisa memakan fitoplankton. Jelas ya? Jadi dia punya 2 fungsi di sini. Detritivor apa sih, Pak? Detritivor kamu lihat di halaman 26 itu ada penjelasannya. Detritivor, pengurai, konsumen 1, 2 sama produsen ada di sana semua. Jamur dan bakteri jelas sebagai pengurai. Itu ya. Nomor 17, satuan penyusun ekosistem. Jelas satuannya adalah yang diurut ini ya, individu, komunitas, populasi. Nomor 18, segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup dan berpengaruh. Jadi kalau ada pengaruhnya itu namanya lingkungan. Tapi kalau tempat hidup baru habitat, ya. Jadi kalau sudah segala sesuatu berarti kalau habitat itu tempatnya saja. Kalau rumah berarti itu habitat. Tapi kalau udah ada rumah, udara, pohon, teras, meja, kursi, ya, tumbuhan di taman, hewan peliharaan itu berarti sudah termasuk lingkungan, ya. Oke. Nomor 19, dalam suatu ekosistem terdapat tikus dan kucing, tikus, kucing, rumput, jamur dan bakteri. Ini sudah dibahas, jawabannya A, ya. Tikus dan kucing. Nomor 20. Nah, ini dia. Konsumen tingkat 1 dari ekosistem danau. Jawabannya berarti adalah zooplankton. Ikan besar ini adalah konsumen tingkat 2. Kenapa? Karena mereka memakan ikan kecil. Jelas ya? Fitoplankton produsen, pengurai sendiri pengurai, ya. Nomor 21. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan memiliki perbedaan dari apa? Perbedaannya ada di jumlah makhluk hidup penyusunnya. Kalau rantai makanan itu satu jenis, produsen itu 1, konsumen 1, konsumen 2 1, konsumen tingkat 3 juga 1. Tapi kalau yang namanya jaring-jaring makanan itu berarti 1 produsen 1, konsumen 1 bisa 2, konsumen 2 bisa 3 dan seterusnya. Karena jaring-jaring makanan kan kumpulan dari rantai makanan. Jelas ya? Nomor 23. Untuk nomor 23, hubungan antara jamur Penicillium dan Notatum, Penicillium notatum dengan bakteri bersifat simbiosis, ya. Ini adalah bersifat simbiosis. Oke. Kemudian nomor 24, benalu, ya. Benalu itu disebut sebagai setengah parasit. Kenapa? Karena benalu itu memiliki klorofil, ya. Jadi pahami di sini benalu memiliki klorofil. Kalau memiliki klorofil berarti benalu bisa melakukan apa? Bisa melakukan fotosintesis. Maka dia di sini benalu masih mampu berfotosintesis, yang C, ya. Oke. Berikutnya nomor 25, pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan peningkatan pencemaran lingkungan. Nah, kenapa? Karena semakin banyak orang, maka semakin banyak sampah yang dihasilkan, maka pencemaran akan semakin banyak. Coba aja, 1 orang makan pasti bungkusnya 1, tapi kalau 2 orang makan bungkusnya jadi 2 dan seterusnya. Semakin banyak orang pasti sampahnya akan semakin banyak. Jelas ya? Nomor 26. Berikut ini yang bukan kriteria zat sebagai polutan. Jadi ada 3 kriteria, ini jawabannya yang bukan, ya. Yang bukan ini adalah berada pada tempat yang aman. Jadi kalaupun ada sampah segunung, kalau di tempat yang aman itu dikatakan tidak polutan, ya. Misalkan di pembuangan sampah akhir, di TPA, di penimbunan sampah, itu termasuknya bukan polutan. Tapi kalau di rumah kalian, ya jelas itu polutan. Jelas ya? Oke, nanti dibaca lagi, ada 3 kriteria. Jadi jumlahnya sangat tinggi di waktu yang tidak tepat dan di tempat yang tidak sesuai. Itu baru polutan. Kalau tempatnya sesuai, aman, berarti tidak termasuk polutan. Nomor 27, salah satu akibat pencemaran udara, ya. Penyebabnya jelas suhu bumi menjadi panas, ya. Kalau ini tanah tidak subur, pencemaran tanah. Kolera ini pencemaran air. Eutrofikasi ini juga pencemaran air, ya. Jelas ya? Nanti silakan sambil dicari tahu apa sih eutrofikasi, ya. Eutrofikasi itu peningkatan unsur hara atau jumlah unsur hara berlebih di air. Jadi kalau di pertanian sawah misalkan
memupuk berlebihan, pupuk yang diserap oleh tanaman itu hanya sedikit, sisanya akan larut di air. Nah, ini yang namanya eutrofikasi. Dampaknya apa? Nanti sawahnya akan banyak lumutnya, banyak enceng gondoknya. Itu kalau memupuknya terlalu berlebihan. Itu peristiwanya eutrofikasi. Dipahami ya? Nomor 28, zat yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan atau penurunan kualitas disebut polutan. Ini polutan tadi. Merusak, menurunkan kualitas namanya polutan. Contohnya asap, itu jelas menurunkan kualitas udara ya. Asap itu udah ya. Sampah dibuang di air menurunkan kualitas air. Air yang tadinya bisa untuk masak, untuk makan, jadi tidak bisa untuk makan. Jelas ya? Nomor 29, membuang sampah pada sungai dilarang. Kenapa? Karena dapat menyebabkan zat renik mati. Ya, jadi kalau banyak sampah di sungai, ikan kecil mati, ya. Zat renik itu plankton mati, ya. Fitoplankton mati. Maka akibatnya sungainya jadi tidak ada ikannya, gitu ya. Terus sebagian besar pencemaran lingkungan disebabkan oleh jelas aktivitas manusia. Penyebab utama ini ya. Cara menanggulangi pencemaran dari limbah industri adalah dengan cara mengolah ya. Mengolah limbah sebelum dibuang. Jadi harus diolah dulu ya. Nomor 32. Salah satu zat yang menyebabkan pencemaran disebut sama ini polutan. Kalau peristiwanya polusi, penyebabnya polutan. Nomor 33, mencegah pabrik-pabrik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Caranya bagaimana? Mendirikan pabrik jauh dari pemukiman. Tadi ya, soal nomor 26. Jadi tempatnya aman, jauh dari pemukiman, maka tidak terjadi polutan. Karena memang syarat pembuatan pabrik itu ada beberapa syarat. Pertama, salah satunya wajib jauh dari pemukiman. 2, tidak boleh di tanah pertanian. Jadi kalau ada tanah pertanian, sawah diuruk jadiin pabrik, salah, tidak boleh. Karena itu tanah produktif, ya. Paham ya? Jadi harus jauh dari pemukiman. 34, yang bukan penyebab pencemaran lingkungan, yaitu yang B, penghujanan di daerah perkotaan. Ini bukan pencemaran, malah bagus. Karena kalau hujan, udara jadi segar. Debu-debu yang tadinya terbang, turun karena air hujan. Yang terakhir, membuang sampah rumah tangga merupakan sisa bahan organik di sungai. Ya, tindakannya bagaimana? Tidak baik. Kenapa? Karena menurunkan kadar oksigen. Kenapa kadar oksigennya berkurang? Karena alirannya jadi terhenti. Ya, terus banyak sampahnya. Ikan juga akhirnya tidak bisa hidup. Itu dia penyebabnya. Jelas ya? Oke, seperti biasa, silakan dinilai secara pribadi, nilai kejujuran. Jumlah betul untuk nilai ya. Untuk nilai benar dikalikan 2,5. Udah, nanti nilainya berapa? Nanti dituliskan di daftar hadir seperti biasa. Paham ya? Jelas, itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.